Eksekusi mati untuk koruptor, fakta atau hanya bualan semata? Baru-baru ini populer kembali wawancara Gus Dur dengan Andi F. Noya di acara talk show Kick Andy. Gus Dur memberikan alasan mengapa Kementerian Sosial dibubarkan. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Menurut Gus Dur, Kementerian Sosial menjadi lahan empuk untuk dikorupsi. Tertangkapnya dua menteri yaitu Edi Prabowo sebagai Menteri KKP dan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial menambah daftar panjang para menteri yang terjerat kasus korupsi. Dilansir dari data Indonesian Corruption Watch, sepanjang tahun 2020, kasus korupsi pada angka 169 yang dalam proses penyelidikan penegak hukum. Dan 139 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi terbaru. Belum ditambah dengan kasus-kasus terbaru lainnya. Data lain yang didapatkan dari website KPK RI terlihat kasus korupsi dari 2004 sampai 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Melihat data tersebut, korupsi seperti menjadi ajang perlombaan baik di tingkat lokal maupun nasional. 9 Desember lalu, Pilkada serentak digelar. Janji-janji manis para calon pengayom masyarakat mulai dikeluarkan. Plato, seorang filsuf, percaya bahwa pemerintah yang korup adalah akibat dari orang-orang korup yang memegang tampuk kekuasaan. Ahli filsafat Athena itu menggali masalah dan mengemukakan bahwa golongan elit yang korup dibentuk oleh rakyat yang korup. Adalah rakyat dengan kecenderungan yang salah yang memungkinkan berdiri kepemimpinan yang tidak pantas. Korupsi terjadi dalam suatu sistem karena manusia belum dapat menguasai nafsu-nafsu serakahnya dan belum mencapai pengetahuan yang lebih tinggi tingkatnya dan kebijaksanaan diberi fungsi politik yang tinggi. Banyak yang mengatakan korupsi karena kesempatan. Apa iya? Jika dilihat di kondisi sekarang, sepertinya korupsi itu terjadi karena niat untuk melakukan tindakan tersebut dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Mengambil uang rakyat dan berfoya-foya dengan yang bukan haknya. Lantas, hukuman apa yang harus didapatkan oleh para koruptor? Pada Juli 2020, Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengatakan, tidak asal bicara. Ucapan Firly berlandaskan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, implementasi terkadang jauh dari realitas hukum sendiri. Bahkan sebelumnya banyak ancaman terkait pelaku kasus korupsi akan ditindak tegas oleh pihak berwenang, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Banyak pelaku kasus korupsi yang memang ditangkap, ada juga yang memang sengaja tidak diproses hukum. Tidak hanya pada proses hukum saat ini saja, bahkan sebelumnya banyak ancaman terkait pelaku kasus korupsi akan ditindak tegas oleh pihak berwenang tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Proses hukum disebut-sebut masih tebang pilih.